Ya, untuk membuat heading ya, kita buat dulu filenya. .html. Kita simpan di dokumen. Ya, kemudian kita bikin HTML struktur. Kita bikin elemen body. Di dalam elemen body kita bikin elemen H1 sampai H6. Untuk menduplikat ini bisa gunakan ini ya. Shift ALT bawah. Shift ALT bawah. Oke. Jadi kita coba running dulu ya. Caranya adalah di run without debugging. Kita pakai Chrome. Hasilnya heading 1 ini adalah judul ya, judul utama. Heading 2 adalah subheading dari heading 1. Heading 3 adalah subheading dari subheading 2 dan seterusnya. Kita coba bikin ini ya, sesuai tempatnya ya, sesuai strukturnya. Nanti heading 2 ini adalah sebagai subheading dari heading 1 dan seterusnya. Kita tambah paragraf ya di setiap subheading. Ini. Subheading yes. Pakai subheading juga, ini juga kita duplikat ini dan ini juga ya, gini ya. Jadi setiap heading atau judul ini ada keterangannya atau ada deskripsinya. Kita jalankan dulu ya. Ini sekarang kalau biasanya di sebuah artikel kan, kalau setiap sub deskripsi kan, sub paragraf ada jaraknya. Jadi ini agak menjorok ke dalam. Coba kita tambahkan.
saya pakai style indent 30 pixel, jangan 30%. Saya coba dulu. Nah, ini terlalu banyak ya, 10%. Oke, ini mungkin ya. Oke, yang paragrafnya juga ya dikasih. Nah, ini. Kemudian bawahnya juga ya. Untuk supaya bisa gini itu bisa diklik Alt, kemudian klik ini. Jadi nanti selektornya itu ada dua. Teman bisa teman-teman bisa mengetikkan dua tempat sekaligus. %, yang ini 40%. Yang ini 50%. Coba jalankan dulu. Nah, seperti ini ya. Ya, ini adalah sebagai heading, ini subheading. Jadi penggunaannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan kasih atribut ya. Nah, ini sudah dikasih atribut style ya. Tapi kita hapus dulu supaya nggak banyak tampilannya. Iya. Sekarang kita tambahkan atribut ID. ID itu untuk apa? ID itu berfungsi sebagai identitas ya, atau penanda unik dari sebuah elemen. Ya, bisa dianggap sebagai ini tanda pengenal. Ya, misal H1 ini tanda pengenalnya adalah heading 1. Terus ada juga kelas. Ya, bedanya apa dengan kelas ini? Kelas itu digunakan ya untuk menentukan style dari sebuah elemen. Nah, perbedaan keduanya itu ID itu bersifat unik dan hanya boleh ada satu dalam suatu halaman HTML ini. Sedangkan kelas boleh digunakan berulang-ulang. Jadi misal ini ada elemen H2 ya. H2. Heading 1 ini tidak bisa digunakan lagi. Harus menggunakan heading 2. Kalau kelas bisa. Kalau kelas misal heading 1 kelas gitu ya. Ini dipakai lagi di sini itu bisa. Itu bedanya. Nah, bedanya lagi itu ID tidak boleh memiliki spasi atau white space. Jadi misal mau dikasih gini nggak bisa, atau gini nggak bisa ya. Bisanya cuma satu dan tanpa spasi. Nah, sedangkan atribut kelas boleh menggunakan spasi. Ya, atribut kelas itu boleh banyak. Misal heading kelas, heading multi gitu, itu bisa. Itu bedanya ID sama kelas ya. Kemudian ada atribut title. Nah, title itu berfungsi untuk memberikan keterangan ya, pada heading, memberikan judul ya, keterangan sih, memberikan keterangan pada heading ketika heading tersebut sedang disorot. Nah, coba ya,
disorot maksudnya diover oleh mouse. Ini adalah title dari heading 1. Kita jalankan dulu, coba ya kita ini. Nah, ini akan muncul kan, ini adalah title dari heading 1. Coba kita ganti, ini adalah akan muncul ketika di hover. Ya ini ya, itu adalah title. Atribut apalagi ya, style, kita tadi udah bikin style ya, kita coba perdalam lagi, kita ketikkan style, kemudian kita kasih ini color misalnya brown ya, jalankan ya, adalah brown. Kemudian font size nya 100 pixel, misal apa ya, background color kan warna yellow ini. Kemudian kasih padding, sekitar 20 pixel gitu. Padding kan jarak ya, tambah lagi, nah, tanyakan 20 saja. Kemudian kita bisa kayak margin ini adalah panjang atas, tambahin panjang atas, ini panjang kanan, jarak kanan, ini jarak bawah, ini jarak kiri. Oke. Nah ini ya, 50 ini di atas, jarak atas, 30 ini jarak kanan, 20 jarak bawah, ini sebenarnya panjang, 70 jarak sini, untuk supaya tahu ya, yang jarak bawah ini kan 20, kita tambahkan elemen aja di bawah, kita kasih H2, elemen kedua, elemen heading 2, kita kasih style, background color warna green. Nah ini segini ya, boleh kita tambah ya, kita tambah menjadi 200 misalnya. Nah segini, dia akan berjalan. Oke. Apa lagi ya, mungkin kita ini ya, mungkin kita bisa coba cek penerapan heading ini di website asli ya, mungkin kita bisa lihat di artikel berita online gitu yang saya tunjukkan. Misal kita buka berita hari ini ya, jangan ini ya, jangan politik ini ya, ya ini ya, gimana cara ngeceknya kalau dia pakai heading ya. Nah ini ya, kita klik kanan, kemudian inspect. Nah kemudian kita klik ini dan kita arahkan ke sini. Nah ini pakai H1 ya. Nah, H1 ini ya dia pakai, dia dipakai untuk menggunakan menulis judul di dalam sebuah artikel. Ini H1. Kita cari lagi. Nah ini coba ya, pengalaman kuliner ini ya. Dia pakai apa? Dia pakai H2. Nah, dia pakai subheading. H2 sebagai subheading. Ini headingnya atau judulnya. Nah subheading ini sebagai subjudul.
Kita lihat lagi apakah ada, enggak ada ya. Ya jadi gitu penerapan leading. Mungkin teman-teman bisa pakai di kemudian hari untuk membuat blognya. Oke, jadi segitu video dari saya terkait penjelasan leading. Terima kasih.